Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 18 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dimerdekakan untuk Melayani. Firman Tuhan terambil dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, tatkala kami menerima semua perkara-perkara baik, yaitu kemerdekaan, maka seyogianya kami akan mempergunakan kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya untuk melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dalam sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dimerdekakan untuk melayani. Kita tahu dengan jelas di dalam undang-undang pembukaan tentang teks proklamasi bahwa kemerdekaan itu adalah hak semua bangsa yang harus diperjuangkan, dan tidak ada orang yang berhak untuk menjajah pihak-pihak lain. Itu adalah hak dasar daripada manusia untuk merdeka dari segala unsur penjajahan dalam bentuk apapun. Dan perjuangan-perjuangan penjajahan kemudian dalam sejarah dunia kita melihat satu demi satu negara itu mengalami kemerdekaan, baik kemerdekaan dengan pertumpahan darah maupun kemerdekaan yang diberikan oleh penjajah itu sendiri lewat sidang-sidang dunia, yaitu lewat PBB khususnya. Mereka menyadari bahwa tindakan seperti demikian adalah tindakan yang tidak benar, sehingga melepas. Ada juga yang tetap tatkala penjajah itu memberikan kemerdekaan, tetap masih ada kerjasama di dalamnya dengan syarat-syarat tertentu, sehingga menjadi negara-negara persemakmuran, menjadi negara-negara yang punya kaitan antara penjajah dan dengan dijajah, namun kondisinya masih sangat berbeda. Sudah berbeda karena setelah merdeka ada sifatnya kerjasama dua belah pihak, bukan sepihak yang menekan. Dan setelah merdeka apa yang terjadi? Apakah benar-benar kita mensyukuri kemerdekaan itu? Sebagai bentuk, mari kita bangun negara kita, mari kita bangun seluruh unsur yang selama ini dijajah untuk melakukan perkara baik. Mari kita melakukan perkara yang indah. Tatkala apa yang kita harapkan di masa dijajah kita tidak bisa melakukannya, kita dibawa tekanan. Tapi sekarang bahwa hak untuk mengatur hidup diri sendiri, mengatur negara itu ada pada setiap kita masing-masing. Mari kita melakukan dan mengisi dengan kemerdekaan, dengan perkara-perkara yang indah. Sehingga ada perjuangan, satu adalah merebut kemerdekaan, perjuangan yang kedua adalah mengisi kemerdekaan. Bukankah kita sebagai anak Tuhan mengalami dua perkara ini? Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa-dosa kita, maka tugas kita mengisi kemerdekaan itu lewat kehidupan kita masing-masing. Memberikan kemerdekaan, diberikan kemerdekaan itu oleh Kristus, tetapi mengisi kemerdekaan itu oleh kita. Dan firman Tuhan berkata, saya baca kembali dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi di sini dua hal. Setelah dimerdekakan kita menjajah orang lain, kita menjajah diri sendiri dengan perbuatan dosa, atau kita menjadi orang setelah dimerdekakan itu melayani. Jangan pakai kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup berbuat dosa. Aku hidup bisa semaunya. Maka sesungguhnya pada saat itulah kita sedang dijajah oleh dosa. Kita sedang dijajah oleh kuasa gelap. Bukankah kita menerima kemerdekaan agar kita terlepas, memang sudah dilepaskan dari kuasa gelap, dari dosa, dari penjajahan, kejahatan. Tetapi alangkah bodohnya, alangkah kita menjadi orang yang tidak bisa menghargai segala kebaikan dan syukur kita kepada Kristus yang sudah memerdekakan kita, lalu kita masuk ke dalam kubangan yang sama. Apa bedanya kita dengan binatang babi? Sudah dibersihkan, sudah dimandikan, dia kembali ke dalam kubangan yang sama. Dia akan terus-menerus melakukan perkara seperti demikian. Bukankah kita ini manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Tidak ada makhluk hidup apapun yang seindah dan semulia manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan memiliki kapasitas kemampuan yang melebihi makhluk hidup apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Allah sudah memberikan kemerdekaan, Allah sudah memberikan perlengkapan, Allah sudah memberikan kecukupan, hikmat, akal, budi, kemampuan, sampai kemudian kita sanggup melakukan perkara-perkara luar biasa.
menciptakan pesawat terbang, menciptakan teknologi, bisa pergi ke bulan, bisa pergi ke Mars, dan kita bisa melakukan banyak perkara. Semuanya dari mana? Dari Tuhan. Semua potensi itu setelah kita dimerdekakan dari dosa. Apakah kita akan berbuat dosa? Memakai teknologi untuk menghancurkan, membuat bom nuklir untuk saling menghancurkan satu dengan yang lain, membuat senjata, diberikan kecerdasan dan kepandaian bukan untuk berbuat baik, tapi untuk menipu orang lain dengan sikap licik, berbelit-belit. Seluruh potensi yang ada dipakai untuk berbuat jahat. Demikian juga di dalam seluruh dunia pendidikan, dunia kedokteran, dunia militer, dunia manapun. Kalau seluruh unsur yang ada itu dimasuki oleh orang-orang berdosa yang sifatnya hanya ingin menjajah, hanya ingin melakukan kejahatan, rusak dunia ini oleh orang-orang seperti demikian. Kepandaian, kecerdasan, karunia yang Tuhan beri, talenta, dipakai untuk melakukan keburukan. Sementara kita diminta oleh Tuhan, setelah Tuhan memerdekakan kita, maka pakailah dan isilah kemerdekaan itu adalah untuk melayani di dalam kasih, untuk melakukan kebaikan. Maka firman Tuhan pada ayat 14 dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman itu. Ini adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kita akan saling mengasihi, atau yang seperti firman Tuhan katakan, kita saling menggigit dan saling menelan, kemudian saling membinasakan. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan, maka tanggung jawab kita adalah mengisi kemerdekaan dengan perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang mulia. Bagaimana kehidupan kita dalam keluarga? Apakah saling menindas, saling menekan, atau saling melayani di dalam kasih, saling mengampuni tatkala berbuat salah, saling merangkul untuk saling menguatkan, saling memberi kehangatan dengan pelukan-pelukan terbaik kepada orang-orang yang kita cintai, anggota keluarga yang siogianya sudah Tuhan ciptakan rumah tangga itu sebagai sebuah lembaga yang kudus, lembaga yang penuh dengan keindahan. Tatkala kita mengisinya dengan baik, mari kita juga isi dengan keindahan saling melayani di lingkungan tetangga satu dengan yang lain. Banyak cerita tetangga itu saling berbuat buruk, buang sampah di depan rumah orang lain, menutup jalan, membuat kebisingan, tidak punya kepekaan. Mari kita saling melayani dalam keluarga, lingkungan rumah tangga, lingkungan rumah, dalam perkampungan kita. Kemudian juga tentu buat bangsa dan negara kita. Kalau setiap rakyat di Indonesia ini mengerjakan bagiannya masing-masing, dia tidak hanya mendapatkan kemerdekaan, tetapi dia mengisi kemerdekaan untuk bisa melayani satu dengan yang lain. Maka negara kita tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tidak hanya tanggung jawab pejabat, tidak hanya tanggung jawab partai politik, tapi masyarakat punya tanggung jawab yang sama untuk berbahu-membahu dengan pemimpin-pemimpin negara kita, dari yang terbawah sampai teratas, supaya setelah kita diberikan anugerah oleh Allah kemerdekaan kepada bangsa kita yang kita kasihi, kita bisa mengisinya dengan saling melayani, saling mengasihi, jangan saling menggigit, saling menekan, apalagi kemudian saling membinasakan. Kita dipanggil, dimerdekakan untuk melayani. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami pelajari. Biarlah kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan untuk melayani. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.